Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas fatwa, membahas fatwa muslimah. Ya, bab pembahasan fatwa hari ini adalah tentang wudu, tentang wudu. Tapi tidak semuanya saya sampaikan. Saya mengambil poin-poin yang penting saja. Adapun pembelajaran khusus tentang wudu, rukunnya, syaratnya, sunnahnya, itu tentunya bisa lebih detail lagi belajar di buku fikih, entah mungkin di majelis taklim yang mempelajari tentang wudu sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi memang pokok pembahasan kita di sini bukan tentang rincian kaifiyah wudunya, bukan tentang rincian bagaimana tata cara berwudu, tapi hanya tentang fatwa, fatwa yang dimana soal ini mungkin dibutuhkan oleh kita. Ya baik, fatwa hari ini saya akan sampaikan fatwa dari Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, ada fatwa yang sampai kepada beliau yang berbunyi, hal yusannu lil mar'ah inda mashi ra'siha fil wudu. Ya, apakah disyariatkan bagi wanita inda mashi ra'siha ketika mengusap kepalanya fil wudu, ketika wudu, anta bada min muqaddamir ra'si. Nah, memulainya ketika mengusap kepalanya itu dimulai dari kepala bagian depan ila mu'akhkharihi sampai ke belakang, summa tarji' ila muqaddamir ra'si, kemudian dikembalikan lagi ke kepala bagian depan, karrajul fi dzalik, seperti laki-laki di hukum ini. Ya, saya ulangi lagi pertanyaan ini dalam bahasa Indonesia. Apakah dianjurkan disyariatkan, lebih tepatnya disyariatkan untuk wanita sebagaimana laki-laki, yang dimana dalam berwudu itu adalah mengusap kepala dari depan hingga ke belakang, lalu dari belakang dikembalikan lagi ke depan. Ya, karena yang rojih dari khilafiyah para ulama ketika mengusap kepala itu adalah mengusap seluruh bagian kepala, dari depan, dari tempat rambut pertama kali numbuh sampai ke belakang, sampai ke belakang rambut paling belakang dekat leher itu, lalu dikembalikan lagi ke depan. Yaitu pendapat yang arjah, yang paling benar dari perselisihan para ulama mengenai wudu dengan mengusap kepala. Memang ada ulama yang mengatakan hanya cukup dibasuh sebagian rambut saja, Ada memang yang berpendapat seperti itu. Allahu a'lam bishawab, yang arjah adalah yang saya sampaikan tadi. Dari depan ke belakang, lalu dari belakang kembalikan lagi ke depan. Nah, lalu ini ada fatwa. Ada fatwa karena ada pertanyaan yang masuk ke beliau, apakah apakah disyariatkan juga wanita seperti itu, Sedang kita ketahui bahwa wanita itu biasanya rambutnya panjang, lebih panjang daripada laki-laki, Nah, jawabnya, na'am, iya, li'annal asla fil ahkamis syar'iyyah, karena asal dari suatu hukum syariat itu annama sabata fi haqqi rijal, seperti apa yang telah ditetapkan kepada syariat laki-laki. Jadi kalau laki-laki disyariatkan mengusap seluruh bagian kepala lalu dikembalikan lagi ke depan, maka wanita pun seperti itu, karena asalnya hukum syariat itu adalah
wanita diikutkan kepada laki-laki ya. Ya. Lalu anna ma sabata fi haqqi rijal sabata fi haqqin nisa wal aqs bil aqsi, dan begitu juga kebalikannya, ma sabata fi haqqin nisa, apa yang tetap dihukum perempuan maka juga tetap dihukumnya laki-laki. Jadi sama saja, tidak ada perbedaan ya. Hukum laki-laki dengan hukum perempuan sama saja. Illa bidalil, kecuali ada dalil yang mengatakan ada perbedaannya ya, ada perbedaannya, seperti dalam warisan wanita ada perbedaannya dengan laki-laki. Tapi hukum asalnya adalah sama kecuali ada dalil yang membedakan. Nah, ini maksudnya ya. Lalu beliau Syekh Utsaimin melanjutkan, wala a'lamu dalilan yukhassisul mar'ata fi hadza, dan aku tidak mengetahui ada dalil yang mengkhususkan wanita dalam perkara ini. Tidak ada dalil, maka kita harus mengikutkan wanita ke hukum laki-laki. Wa ala hadza fatamsah min muqaddami ra'si ila muakhkharihi. Nah, karena itulah maka wanita pun sama mengusap air ya ketika berwudu dari depan kepala sampai ke belakang, lalu dikembalikan lagi ke depan. Walau kana sya'r, walau kana rambut itu panjang, walaupun rambut perempuan itu tawilan panjang, fala yata'assar bidzalik, tidak akan mempengaruhi suatu hukum. Hukumnya harus seperti itu, maka ya seperti itu walaupun rambut wanita panjang ya. Li'annahu laisal ma'na an tadghat biquwwah 'ala sya'r hatta yabtal ayyas'adu ila qimati ra'si, innama huwa yamsah bihudu. Nah, karena maksud dari berwudu itu adalah hanya mengusap aja ya, tidak harus basah semua ya. Jadi walaupun rambut kita panjang itu tidak akan membuat kita repot sebetulnya, karena hanya mengusap. Kita ambil air, nah tangan kita basah ya, tangan kita basah, tapi bukan airnya diciduk pakai air lalu rambut kita basahkan, bukan. Tapi kita adalah mengusap, ambil air, airnya tangan kita basah akibat air yang kita ambil. Lalu kita usap ya, usap bagian depan kepala kita, tempat tumbuhnya rambut ya, bagian depan ke belakang ya, sampai akhir rambut yang dekat leher itu, lalu kita kembalikan lagi. Nah, seperti itu mengusapnya walaupun rambut panjang ya. Jadi tidak ada perbedaan dalam hukum ini ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Bisa diulang lagi ya audionya akhwat jika dirasa kurang jelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.